Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anakku yang soleh dan solehah, lanjut ya. Untuk pagi hari ini kita akan mulai untuk melanjutkan pelajaran, yaitu subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Next. Pembelajaran 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nanti ya. Yang kedua, gerak kuat dan gerak lemah dalam sebuah tari. Yang ketiga, penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. Next. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. 3. Mampu mengartikan gerak kuat dan lemah dalam sebuah tari. Yang keempat, mempraktikkan gerak kuat dan lemah dalam tari. Yang kelima, mampu melakukan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Next. Baiklah anak-anakku, sana amatilah gambar di bawah itu. Yang paling kecil itu lagi yang gundul itu ya. Kecil terus agak besar, menjadi besar dan menjadi besar dan menjadi besar. Nah, mungkin di dalam benak kalian bertanya-tanya, apa sih Pak di gambar itu? Mungkin kalian mempunyai sebuah pertanyaan ya. Kenapa? Mengapa, bagaimana, ada apa, dan lain sebagainya. Itu nanti kalian akan memikirkan tersebut dari gambar itu. Setelah mengamati gambar tersebut, ternyata apa? Pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan ya. Itu kalau pertumbuhan sesuai dengan gambar yang tadi ya, yang barusan. Yang kedua, terjadi pertumbuhan manusia itu sejak dalam kandungan. Jadi sejak di dalam kandungan kita sudah tumbuh ya, dari 1 minggu, 2 minggu sampai 9 bulan itu proses janin kita akan bertumbuh. tumbuh besar dan tumbuh besar. Nah, setelah di luar kandungan, lahir ceprot ngewer-ngewer ya, itu kita akan mengalami pertumbuhan juga ya. Tuh. Terus ada pun beberapa faktor pertumbuhan, diantaranya makanan, kebiasaan olahraga, dan genetik. Genetik itu adalah keturunan ya. Contoh, kalau keturunan ada yang badannya besar, mungkin itu meniru bapak atau ibunya ya. Yang kulitnya putih itu bisa niru bapak atau ibunya. Itu soal faktor pertumbuhan yang dari genetik atau keturunan. Mungkin satu sisi rambut pirang atau rambut keriting lurus dan sebagainya itu biasanya dari gen, kan begitu nggih. Next. Nah, adapun perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju sebuah remaja. Itu perkembangan ya. Makanya ketika kita dari TK sampai SD kelas 3 ini, mungkin kalian merasakan ya sebuah perkembangan yang terjadi pada diri kalian sendiri-sendiri ya. Kan begitu. Oke, next. Iya, contohnya begini. Dalam perkembangan dan pertumbuhan tadi ya, bayi digendong oleh orang tuanya ya. Seiring perkembangan fisik, bayi itu akan nanti merangkak. Nah, setelah merangkak biasanya langsung berjalan pun juga tatih-tatih ya. Setelah itu kalau udah bisa berjalan, lari. Setelah lari nanti pertumbuhannya pun juga akan lebih tinggi, kan begitu ya.
Ya, yang mungkin ketika bayi itu fisiknya tinggi badannya katakanlah 40 cm, setelah beberapa bulan ya hampir 1 tahunan dia bisa untuk merangkak, terus dia berjalan latihan berdiri, nanti panjangnya juga akan berbeda pula. Sampai sekarang pun kalian ketika kelas 3 itu secara berat badan dan tinggi badan pun juga berbeda, ya kan. Itu contoh-contoh daripada pertumbuhan. Di saat bayi tidak bisa memegang botol, ya kan. Nah, kalian bisa membayangkan ketika kalian masih kecil, masih bayi, disuruh ngempeng saja kan tidak bisa ya. Tidak bisa megang botol. Tapi sekarang ya kan sudah besar ya sudah bisa memegang sendiri. Jadi intinya bagaimana? Jadi pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan olahraga dan faktor keturunan, ya. Itu kesimpulan daripada pembelajaran itu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sekali lagi, kesimpulan dari pembelajaran tadi yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu mengalami berbeda-beda, ya, tergantung 3 hal tadi, ya. Itu sudah dimengerti? Ya, ini sekelumit saja ya. Ya, next. Lah, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tadi, maka akan mempengaruhi beberapa hal, diantaranya fisik ya. Maka kaitannya dengan gerak kuat dan gerak lemah. Nah, karena konteks kita dalam tari, maka gerak kuat dan gerak lemah dalam sebuah tari, kan begitu. Adapun arti daripada gerak kuat yaitu gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya mengangkat kaki, berjinjit, mendorong bangku, mendorong teman, ya, dan sebagainya. Intinya ketika gerak kuat itu mempunyai arti yang suatu gerakan yang banyak mengeluarkan tenaga, kan begitu. Nah, adapun gerak lemah itu gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Contohnya menoleh, mengangguk, melambai dan lain-lain. Termasuk kalian menggelengkan kepala, menggelengkan tangan, ya. Ya, sebenarnya itu termasuk gerak lemah. Intinya apa? Gerak lemah, gerak yang tidak mengeluarkan tenaga yang tidak kuat atau besar, gitu. Next. Nah, setelah itu ada penjumlahan dan bilangan, ya, penjumlahan dan bilangan ribuan dalam teknik menyimpan, ya. Ya, nih ya, saya katakan dulu. Next. Perhatikan contoh di sana. 2236 itu dibaca 2236 dan di bawahnya ditambah 2136, itu lambang bilangannya, dibaca 2136. Nah, ketika dijumlah secara susun pendek di sana kalian perhatikan untuk menjumlahkan itu kalian lihat di angka paling belakang, yaitu angka 6, ya, belakang dulu. 6 ditambah bawahnya angka 6 berarti kan 12, ya. 12 maka yang ditulis adalah satuannya, puluhannya ditaruh di atas sebagai celengan. Nah, setelah itu geser ke kiri, ya, angka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Celengan dari tadi menyimpannya kan 1, maka keseluruhannya adalah 7. 2 tambah 1 3 dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini contoh kecil, ya. Contoh kecil penjumlahan bilangan bentuk ribuan dengan cara bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Nah, next. Contoh yang lain. Nih.
2346 dibaca 2346 ditambah 2317 2317 sama dengan berapa? Nah, lihat, ingat, untuk menjumlahkan itu nanti dari belakang ya. Dari belakang berarti angka 6 dan 7 nanti dijumlahkan. 6 tambah 7 sama dengan 13. 3-nya ditulis, 1-nya ditaruh atas angka 4. Lah, celengan tadi angka kecil itu sendiri nanti dijumlahkan. 1 tambah 4 5, 5 tambah 1 berarti 6. Ya. Lah, sudah selesai kan? Tidak ada simpanan lagi, maka tinggal 3 tambah 3 sama dengan 6 dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, itu contoh yang kedua. Next. Contoh yang ketiga. Lambang bilangan 2427 dibaca 2427 ditambah 1557 1557. Nah, sekarang kita jumlahkan. Masih ingat ya anak-anakku? Nah, dari angka yang paling belakang sendiri kita jumlahkan. 7 tambah 7 berarti kan ada 14. Maka yang ditulis adalah angka 4. Sisanya ditaruh di atas angka 2, nanti dijumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 5 sama dengan 8. Sudah habis kan? Tinggal digeser ke arah kiri lagi yang angka 4. Ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya. Itulah sekelumit contoh-contoh daripada penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. Oke, next. Iya. Sekarang ada tugas ya. Tugasnya lebih mudah lagi kok. Jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Nanti kalian menulis jawabannya di buku kalian ya. Itu nanti difoto oleh ke Japri ke saya. Apa arti pertumbuhan? Nomor 1 ya. Nomor 2, sebutkan 2 faktor saja yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang ketiga, apa perbedaan gerak kuat dan gerak lemah dalam tari? Ya, yang keempat, berapa hasil penjumlahan di bawah ini? Nah, next. Oke. Cuman 2 saja. 2338 ditambah 2134 sama dengan berapa? Ya. Nomor 2, 3429 ditambah 2245. Hasilnya berapa? Silahkan nanti dikerjakan. Pak Guru tunggu jawabannya ya. Oke, next. Selamat mengerjakannya. Oke, baiklah anak-anakku. Saya rasa cukup sekian dari Pak Guru. Untuk lebih lanjut kita akan bertemu esok lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.